Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Ahmad Habibi Syahid MAPD, selaku dosen pengampu MK Sosiolinguistik, kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Ida Laila, Suhati Surniati, dan Putri Zahrani akan membahas fenomena ta'rib dalam bahasa Arab. Bahasa Arab memiliki peran penting dalam perkembangan masyarakat Muslim Arab. Sebagaimana fungsi bahasa yang utama adalah alat komunikasi, maka demikian pula yang terjadi dengan bahasa Arab. Bahasa ini dipergunakan oleh bangsa Arab dalam berbagai interaksi. Masyarakat dapat melahirkan bahasa untuk berkomunikasi, sehingga menghasilkan bahasa yang beraneka ragam sesuai dengan taraf masyarakat di mana bahasa itu lahir. Dengan demikian, bahasa juga dianggap sebagai makhluk hidup yang dilahirkan, hidup, berketurunan, mati, serta bersentuhan dan bersinggungan dengan bahasa-bahasa lain. Secara tidak langsung, fenomena di atas mengindikasikan bahwa bahasa, dimanapun berada, juga turut berkembang seiring berkembangnya pengguna bahasa itu sendiri, sebagaimana dinyatakan oleh Ali Abdul Wahid Wafi bahwa perkembangan sebuah bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adanya pengaruh bahasa lain, serta faktor sosial geografis, seperti budaya, adat istiadat, dan keyakinan masyarakat. Secara etimologi, ta'rib berasal dari bahasa Arab dan merupakan bentuk masdar dari kata kerja arroba, memiliki makna penerjemahan ke dalam bahasa Arab atau memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Adapun secara terminologi, beberapa tokoh memberikan definisinya, antara lain, ta'rib adalah penyerapan unsur-unsur asing, baik berupa kata maupun istilah. Syauqi Daif menyatakan bahwa ta'rib adalah pembentukan kata dalam bahasa Arab setelah dipindahkan dari bahasa asing ke dalam bahasa Arab. Ahmad Bek Isa memberikan pengertian bahwa ta'rib adalah cara lain yang dilakukan dalam memindahkan kata dari bahasa lain ke dalam bahasa Arab, manakala tidak ada dalam kosakata bahasa Arab, baik dengan cara menerjemahkan dari kosakata bahasa asing, membentuk kata atau kata kerja, membuat majaz, maupun menyingkat kata. At-ta'rib muncul sebagai akibat dari masuknya bahasa asing pada bahasa Arab yang mengalami perubahan pada sebagian bentuknya. Sebelum istilah ta'rib ini muncul, terdapat istilah al-muwallad yang muncul sebagai akibat ketidaktahuan orang-orang Arab akan istilah-istilah baru yang dipergunakan. Namun dalam perjalanannya, istilah al-muwallad ini tidak dikenal sehingga muncul istilah ta'rib. Ketika bahasa bertemu dengan fenomena modernitas, baik dari sisi ilmu, teknologi, dan budaya, ia akan mulai bertemu dengan istilah-istilah baru. Disinilah terjadi kontak bahasa sebagai pengaruh bahasa yang satu kepada bahasa yang lain. Bahasa Arab banyak dipengaruhi oleh bahasa-bahasa lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Barat. Hal ini menjadi penyebab adanya bentuk penyerapan kosakata Arab dari bahasa asing sehingga memperkaya kosakata bahasa Arab. Kosakata asing yang diarabisasikan dapat mengalami perubahan pengucapan dan penulisan pada beberapa kosakata asing atau munculnya istilah baru. Hal ini tentunya memunculkan kesulitan tersendiri bagi penutur bahasa Arab dari bangsa Arab itu sendiri ataupun bangsa di luar Arab. Fenomena perkembangan bahasa ini terjadi secara alami dan akan terus berkembang selama manusia masih saling berinteraksi antara satu dengan yang lainnya, baik dengan kesadarannya dalam berbahasa ataupun sebaliknya. Karena di dalam soal pungutan bahasa asing itu sendiri dapat berlaku segera atau dapat pula memakan waktu yang lama. Bahasa Arab dengan bahasa asing yang diserap memiliki perbedaan, seperti dalam hal bunyi, baik itu bunyi vokal maupun bunyi konsonan. Di samping itu, ada perbedaan dalam makhraj, sistem aksara, ejaan, alfabet, jenis dan jumlah huruf dalam tulisan. Sebagian ahli bahasa Arab tidak mudah menerima ta'rib, karena mereka beranggapan bahwa ta'rib atau arabisasi dapat menyebabkan masuknya kata-kata asing yang pada akhirnya akan merusak bahasa, menghilangkan identitas, karakteristik, dan sifat asli bahasa Arab. Namun sebagian ahli bahasa Arab mendukung adanya ta'rib, karena kata-kata yang diarabkan mengikuti kaidah-kaidah yang sesuai dengan kondisi bahasa Arab. Sehingga
tidak akan menghilangkan ciri-ciri kearabannya. Pembentukan kata atau istilah dalam ta'rib dapat dilakukan dengan cara penyerapan, penerjemahan, dan pembentukan istilah baru atau istiqaq dengan membentuk wazan. Nah, ada juga proses pembentukan kata dengan penerjemahan dari bahasa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Misalnya, pada kata ilmu atau logi diterjemahkan dengan logia seperti fonologi. Nah, bagaimana sih proses terjadinya ta'rib itu? Dikutip dari Tawab 1997. Nah, pada masa jahiliyah, orang-orang Arab mengadakan kontak dengan bangsa-bangsa yang berdekatan dengan mereka, seperti orang-orang Persia, Habasyi, Romawi, Suryani, Nabti, dan lain sebagainya. Secara tidak langsung, bahasa Arab juga bersinggungan dengan bahasa yang digunakan. Hal ini terjadi secara alami, karena mustahil suatu bahasa terlindungi dari bahasa lain ketika terjadi persinggungan atau bisa disebut dengan ihtikak. Sebagaimana perkembangan pesat dari suatu bahasa yang jauh dari pengaruh luar dan dianggap ideal, hampir tidak pernah terjadi pada bahasa apapun. Bahkan sebaliknya, pengaruh suatu bahasa pada bahasa lain yang berdekatan memiliki peran yang besar dalam perkembangan bahasa. Karena persinggungan atau persentuhan bahasa merupakan sebuah keniscayaan sejarah dan menyebabkan interferensi atau tadakhul suatu bahasa pada bahasa lain. Ada juga nih pro dan kontra tentang ta'rib. Bagaimana sih pro kontranya? Nah, langsung saja kemunculan ta'rib bukan dengan mudah diterima oleh sebagian kalangan ahli bahasa Arab. Di antara mereka ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Aliran yang menentang Arabisasi mengatakan bahwa metode Arabisasi dapat menyebabkan masuknya kata-kata asing yang pada akhirnya akan merusak bahasa dan bukan tidak mungkin akan mendominasinya. Nah, selanjutnya ada kaidah tentang pembentukan ta'rib. Nah, kaidahnya itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyerapan kata maupun istilah, penerjemahan, dan pembentukan istilah baru. Nah, yang pertama yaitu penyerapan kata maupun istilah. Penyerapan kata maupun istilah asing dalam bahasa Arab dianggap sebagai suatu hal baru dalam bahasa Arab, karena sebelumnya para ahli bahasa telah menciptakan padanan kata maupun istilah tersebut di samping juga penerjemahan. Dikutip dari Hadi tahun 2005. Yang kedua yaitu penerjemahan. Penerjemahan dari bahasa asing merupakan dampak dari perkembangan ilmu pengetahuan modern. Dan yang terakhir yaitu pembentukan istilah baru. Maksudnya pembentukan istilah baru dalam melakukan Arabisasi dari bahasa asing menggunakan istiqaq atau wazan yang telah ada dalam bahasa Arab. Baik, terima kasih. Cukup sekian pembahasan dari kelompok 13 tentang fenomena ta'rib dalam bahasa Arab. Kekurangannya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.